Koneksi antar materi modul 3.3 pengelolaan program yang berdampak pada murid. Hal yang menarik dari pembelajaran modul 3.3 di dalam modul 3.3 membahas tentang prioritas kebutuhan sekolah dan bentuk-bentuk program yang berdampak pada murid. Lalu belajar mengenai tahapan pengelolaan program dengan bagja. Buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, atur eksekusi. Lalu hal yang menarik dari pembelajaran modul 3.3 ini adalah kita dapat melihat kemampuan merancang dan mengelola program dibekali dengan pengetahuan tentang manajemen risiko sehingga mampu melakukan monitoring dan evaluasi program yang sudah dirancang dengan metode MLR, monitoring, evaluasi, learning, and reporting. Metode modul 3.3 adalah cara membangun pembelajaran yang berdampak pada murid. Dengan metode bagja, kita dapat berpikir positif atau dengan kekuatan atau aset, maka pembelajaran akan berpihak pada murid. Dengan melakukan metode MELR, maka kita dapat mengetahui tujuan dan dampak dari manajemen risiko dan yang akan diperhatikan dalam mengelola program yang efektif dan berdampak pada murid. Kaitan antara pemetaan sumber daya dengan perencanaan program sekolah yang berdampak pada murid. Apabila kita sudah memetakan aset atau sumber daya yang ada di sekolah, baik itu modal sumber daya manusia maupun yang lainnya, maka kita akan mendapatkan program yang berdampak pada murid sehingga mendapat pengimbasan ke dalam sekolah. Ini adalah modul-modul di pendidikan guru penggerak. Dalam modul 1 ada 4 modul, dan di dalam modul 2 ada 3 modul, dan di dalam modul 3 ada 3 modul. Kesemuanya ini mempunyai keterkaitan satu dan lainnya, dari filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, disiplin positif. Dalam modul 2 pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran sosial emosional, coaching. Dalam modul 3 pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, pengelolaan sumber daya, dan pengelolaan program yang berdampak pada murid. Kaitan antar materi. Dalam kaitannya, modul 1 dan modul 2 maupun modul 3 mempunyai kaitan antar materi satu dan lainnya. Ini merupakan wujud dari pendidikan untuk pembelajaran yang berdampak pada murid. Maksud pendidikan di dalam modul 1.1 adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Ini menurut Ki Hajar Dewantara, kita menjadi ingarso sung tulodo ing madyo mangun karso tutpuri handayani. Jadi kita di depan memberikan teladan, di tengah membangun kekuatan, dan terus berkarya di belakang memberi dorongan. Dalam modul 1.2, dalam mewujudkan peran kita sebagai guru penggerak, nilai-nilai yang telah melekat adalah nilai yang di dalamnya adalah memastikan kita memiliki rasa membela bangsa dan negara, untuk memiliki peran kita di dalam guru penggerak mempunyai jiwa inovatif, kreatif maupun inovatif. Di dalam modul 1.3 dalam mengembangkan visi sebagai guru penggerak melalui inisiatif perubahan yang berbasis kekuatan atau aset atau potensi, kita dapat mengembangkan visi pribadi,
memetakan kekuatan dalam diri dan potensi murid, merencanakan dan mengelola strategi perubahan. Dan di akhir dari 1-4 kita dapat membangun budaya positif dengan memerdekakan belajar. Dalam ini kita dapat membangun budaya positif untuk menumbuhkan karakteristik baik di dalam anak-anak itu tersendiri. Dan dalam modul 2.1 ada dalam pembelajaran diferensiasi, semua anak itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Maka dari itu kita harus mempunyai dalam ragam anak ini, kita mempunyai kesiapan, minat, profil belajar harus dipetakan terlebih dahulu. Dan dalam pengalaman belajar yang bermakna, menantang, dan relevan, kita harus melihat produk, proses, konten, dan afeksi dalam pembelajaran diferensiasi yang dituangkan dalam RPP diferensiasi. Dalam modul 2.2 kita juga dapat mengenal emosi dan sosial emosional yang ada di dalam diri kita sendiri maupun murid kita sendiri, dengan kesadaran diri, pengelolaan diri maupun kesadaran sosial dengan singkatan KSE. Dalam modul 2.3 dapat membangun rasa coach atau membangun rasa coaching sehingga kita dapat membantu mengembangkan coach untuk mengembangkan pemikiran ke depan untuk mengajukan beberapa dengan program Tirta yang akan kita lakukan. Dalam modul 3.1 dalam kegiatan yang berpihak pada murid, kita dapat mengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Dan dalam modul 3.2 dengan menggunakan 7 aset modal utama sebagai kerangka, maka aset manusia, sosial, fisik, alam atau lingkungan, finansial, politik, agama, dan budaya akan berkembang sehingga kita akan mendapatkan di dalam aset tersebut kita akan dapat mengelola program yang berdampak pada murid, yaitu yang ada pada modul 3.3. Ini adalah kaitan atau korelasi modul dari modul 1 sampai modul 3. Dalam modul 1.1, Ki Hajar Dewantara memberikan maksud pendidikan bahwa pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Di sini kita peran guru dibuat dengan menggunakan simbol dari Ki Hajar Dewantara, Ingarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangun Karso Tuturi Handayani. Di depan memberikan teladan, di tengah membangun kekuatan, dan terus berkarya di belakang dengan memberi dorongan. Dalam modul 1.2, program guru penggerak membangun guru penggerak, menciptakan nilai-nilai dari guru penggerak sehingga guru itu menjadi guru yang kreatif, inovatif, dan terus berkarya. Dan dalam modul 1.3 di sini ada visi guru penggerak untuk mencapai kemerdekaan, merdekanya belajar anak-anak dengan mengembangkan visi pribadi dengan berbasis kekuatan atau aset atau potensi yang ada pada diri guru penggerak tersebut sehingga dapat memetakan kekuatan dalam diri dan potensi murid sehingga dapat merencanakan dan mengelola strategi perubahan yang dapat akhirnya nantinya di dalam modul 1.4 dapat membangun budaya positif atau disiplin yang baik dari anak tersebut sehingga terciptalah atau mendorong motivasi intrinsik sehingga terciptalah pembelajaran yang merdeka belajar. Dalam modul 2.1 dibuatlah mengenai pembelajaran berdiferensiasi, di mana pembelajaran diferensiasi adalah pembelajaran yang mengutamakan kebutuhan tentang siswa
di mana melihat kesiapan, minat, dan profil belajar murid, sehingga dia nantinya memiliki karakteristik yang dapat ditemukannya sendiri, sehingga dalam mendesain pengalaman belajar yang bermakna, menantang, dan relevan, guru harus mengetahui produk, proses, konten, dan afeksi di dalam RPP yang dituangkan di dalam RPP diferensiasi. Dan di dalam modul 2.2, pembelajaran mengenai kompetensi sosial emosional, sehingga di dalamnya kita dapat mengambil keputusan yang bertanggung jawab, kita dapat mengetahui kesadaran diri dengan mengenal emosi, mengelola diri, dan dengan kesadaran sosial dan empati kita kepada orang lain. Itu pun dengan menggunakan beberapa teknik yang dibelajar melalui mindfulness. Di dalam modul 2.3 ada pembelajaran mengenai coach. Di sini coach adalah orang yang memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka terhadap coach yang mempunyai masalah atau hal yang ingin dia ungkapkan, sehingga dia dapat menemukan sendiri jawabannya dengan menggunakan teknik Tirta ini, sehingga coaching menjadi berjalan dengan baik. Dalam modul 3.1, pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Anak-anak yang berpihak pada murid dapat mengambil keputusan sehingga dia dapat bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Di dalam modul 3.2 membahas mengenai sumber daya yang ada di sekolah, sehingga kita dapat memetakan program-program yang ada di dalam kelebihan di dalam sekolah kita dapat mengelola. Di dalam modul 3.3 kita dapat mengelola program tersebut sehingga dapat berdampak pada murid. Terima kasih telah menonton koneksi antar materi modul 3.3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.